Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatun Nuri Sylvia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah saya tulis kemarin, yakni tentang pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah Tanggulangin, Sidoarjo. Namun sebelumnya, kenapa saya kok memilih tema yang ini? Dikarenakan ada sanak saudara saya, yakni keponakan saya yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Tanggulangin, Sidoarjo ini. Dan alhamdulillah telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap perilaku daripada keponakan saya yang sebelumnya ini memiliki perilaku yang kurang baik, seperti apabila berbicara dengan orang yang lebih tua itu dengan nada yang cukup tinggi. Dan setelah mondok di pesantren Al-Hidayah Tangerang Sidoarjo ini berbeda dengan sebelumnya. Jadi kalau berbicara itu lebih lemah lembut dan dari segi perilakunya juga lebih baik. Selanjutnya kita berbicara dengan zaman yang sekarang ini, di mana zaman sekarang ini kita bisa lihat bahwasannya telah terjadi kemerosotan moral yang terjadi pada generasi bangsa. Bisa kita saksikan bahwasanya tidak sedikit anak yang memiliki perilaku yang cukup menyimpang, seperti ia berani dengan orang tuanya dan ia melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu menggambarkan bahwasanya telah terjadi kemerosotan pada akhlak anak bangsa itu sendiri. Dan ini kuncinya berada pada akhlak, karena akhlak ini menjadi sebuah fondasi utama untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin terkikis oleh budaya luar. Budaya luar ini budaya yang tidak baik, ya, budaya yang negatif, dan melalui pembinaan akhlak yang sesuai ini diharapkan mampu untuk meminimalisir krisis akhlak yang marak terjadi saat ini. Dalam pembinaan akhlak ini ada beberapa lembaga yang memegang peran penting. Selain lembaga pendidikan pesantren, lembaga sekolah juga memiliki cukup andil dalam pembinaan akhlak itu sendiri. Namun di kali ini saya akan membahas tentang pendidikan yang ada di pesantren, karena di lembaga pendidikan pesantren ini adalah salah satu dari sekian tempat guna pembentukan dan pengembangan akhlak pada anak. Karena di pesantren memiliki ciri khas nilai-nilai Islami yang berdasarkan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pesantren memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter pada anak, karena di dalamnya terdapat pola asuh yang memprioritaskan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang diajarkan di dalam pesantren adalah nilai-nilai luhur yang berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini ada sekilas tentang identitas daripada pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Al-Hidayah merupakan pondok pesantren yang dirintis oleh Kiai Haji Mas'um Ahmad pada tanggal 28 Januari 1975 di Desa Ketegan, Tanggulangin, Sidoarjo. Berdirinya pondok pesantren ini dilatar belakangi oleh upaya untuk mengamalkan ilmu yang beliau miliki. Namun pada saat tahun 1996 beliau meninggal, kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Syafiq Misbah yang merupakan keponakan daripada beliau. Di era Kiai Haji Syafiq Misbah ini, segala upaya revisi serta kenaikan mutu pembelajaran terkait sistem, tata cara maupun fasilitas itu terus digencar lewat bermacam metode dengan memikirkan kebutuhan serta kemaslahatan santri selaku bekal mereka nantinya dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa kegiatan di pesantren ini meliputi, namun sebelumnya ada banyak kegiatan yang ada di pesantren ini, namun saya cukup merangkum 4 kegiatan yang dilakukan di pesantren ini. Yang pertama yaitu sholat berjamaah dan juga sholat malam. Sholat berjamaah ini juga bertujuan agar menumbuhkan sikap pembiasaan pada diri santri untuk selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan mengutamakan sholat berjamaah ketika nantinya kalau mereka tamat di ketika mereka nantinya langsung terjun di kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu intensif TPQ dan diniyah. Ini adalah tambahan atau khususon daripada pesantren ini, dan
untuk menambah wawasan daripada para santri. Yang ketiga yaitu tradisi aswaja. Yang dimaksud tradisi aswaja ini sebuah tradisi yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat seperti tahlil, yasin, pembacaan diba dan sebagainya. Yang keempat yakni tahfidz Quran, yakni membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan bisa juga menghafalnya. Di sini ada tempatnya, dan beberapa lembaga pesantren ini juga memiliki kerjasama beberapa pihak yang apabila nanti santrinya dapat menghafal Al-Quran, ini bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk beberapa usaha strategi pembinaan akhlak di pesantren ini adalah yang pertama yaitu strategi keteladanan. Kunci daripada keteladanan ini adalah pada pengasuh dan juga ustadz-ustazahnya. Beliau memiliki peran yang sangat penting agar bisa menjadi uswatun hasanah yang baik terhadap para santrinya. Yang kedua yaitu strategi nasihat. Para pengasuh dan juga ustadz-ustazah ini dituntut untuk selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik dan yang dapat menumbuhkan daripada akhlak pada santri itu sendiri. Yang ketiga yakni tentang strategi pembiasaan. Pembiasaan di lingkup pesantren ini menjadi hal yang selalu dilakukan sehari-hari, seperti pembiasaan dalam hal sholat berjamaah, sholat malam, maupun pembiasaan-pembiasaan kecil lainnya. Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap sikap rutin bagi para santri agar nantinya kalau hidup berdampingan dengan masyarakat memiliki akhlak yang baik. Yang keempat yakni strategi pemberian janji dan ancaman. Di strategi ini para guru, para ustadz-ustazah ini memiliki peran untuk memotivasi para santrinya untuk selalu memberi motivasi untuk selalu berbuat baik dan memberi konsekuensi atau memberi peringatan kepada siswanya untuk apabila melaksanakan perbuatan yang kurang baik. Jadi kesimpulan daripada artikel itu kita dapat menyimpulkan bahwasannya memang saat awal-awal itu terasa cukup sulit untuk memposisikan diri hidup di pesantren. Namun seiring berjalannya waktu maka akan membentuk kebiasaan yang positif bagi para santri. Dari sinilah akhlak santri dapat dibentuk. Santri akan lebih mudah memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif dan mengantarkannya ke dalam kebaikan, sehingga para santri akan memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik dalam dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.